Walam takunil anbiya minal Arab walau kana Muhammadun nabiyyan lakana minna. Jadi orang Yahudi itu mengklaim tidak memahami sejarah, gitu, hanya mengklaim secara sepihak. Artinya bahwa kamilah yang pantas jadi nabi dari keturunan Yakub, bukan dari keturunan Nabi Ismail. Kenapa? Karena Nabi Ismail bukan keturunan bukan orang Yahudi, begitu. Padahal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu darahnya Nabi Ibrahim. Begitu. Jadi cuman sengketa antara yang tua dan yang muda. Nah, itu. Wal muradu biha, dan yang dimaksud biha dengan sibghah, dinuhu agama Allah, mu'aid kembali kepada Allah, alladzi yang fatara menciptakan oleh Allah, alladzi annasa akan manusia atau memberikan kepada manusia, alaihi atas din, lizuhuri asarihi, karena akan tampak bekasnya agama itu, kembali ke din, ala sahibihi, terhadap orang yang menjalankan agama, kembali ke agama, kasibri bitaubi, seperti sibgoh itu kalau diartikan harfiah terjemahkan celuban, mewarnai, sebenarnya lebih apa namanya, lebih mengena. Nanti kita jelaskan. Kasibri seperti mewarnai, mewantek lah gitu, bisaubi, pada baju. Jadi sibghat Allah, kalau ada yang mengatakan, ada yang menerjemahkan celupan Allah, ada yang pasti menerjemahkan agama Allah, ada yang menerjemahkan aturan Allah, nah, gitu, atau benderanya Allah, sibghah. Waman dan siapa orang, ai la ahada, ai artinya la ahada, tidak seorang pun, ahsanu itu lebih bagus, minallahi dari Allah, sibghatan. Sibghatan itu jadi tamyiz dari lafaz isim tabdil ahsan. Jadi kayak gini, berapa duit ya, isrina rubiatan, 20 rupiah. Nah, kalau rubiatan itu dibaca nasab, karena jadi apa? Tamyiz. 20 apa? 20 rupiah. Apa yang bagus? Sibghahnya. Tamyizun itu jadi tamyiz. Wa nahnu lahu abidun, dan kami lahu kepada Allah, abidun itu menyembah. Qala yahudu, berkata orang Yahudi lil muslimina, kepada orang Islam, nahnu ahlul kitabil awal, kami adalah ahlul kitab yang pertama. Wa qiblatuna aqdamu, dan kiblat kami itu lebih dulu, artinya tuntunan kami itu lebih dulu. Walam takunil anbiya, dan tidaklah ada para nabi minal Arab, dari bangsa Arab. Tidak pernah ada nabi dari bangsa Arab, cuman ini nih satu gitu. Walau kana Muhammadun nabiyyan, karena itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadi isim kana, nabiyan itu nabi, lakana minna, maka pasti Muhammad itu darah kami gitu. Minna itu dari keluarga kami, keturunan kami. Nah, untuk memahami sibghah di sini, karena apa namanya, dari berbagai macam terjemah itu pasti berbeda-beda. Sibghah itu ada yang mengatakan celupan Allah,
Waman ahsanu minallahi sibghah, dan siapa yang lebih bagus dari Allah sibghahnya. Jadi nggak ada agama, sibghah itu bisa juga dikatakan agama, ai bimakna millah. Artinya ai bimakna millah, artinya agama. Tidak ada ai bimakna din, agama, ai bimakna syariah. Jadi tidak ada aturan atau agama yang baik dari selain Allah. Jadi ya agama yang aturan untuk manusia yang bagus itu adalah agamanya Allah. Itu sibghah itu. Nah sibghah, kenapa Allah menggunakan sibghah? Jadi nilai-nilai agama itu efeknya di sibghah. Nah, kenapa pakai masdar taukid itu? Maf'ul mutlak. Jadi kenapa Allah menggunakan sibghah Allah maf'ul mutlak di situ? Karena nilai-nilai agama itu bukan hanya berpengaruh kepada zahir, tapi kalau seandainya, makanya dicelubin itu orang kalau dicelubin kan ya, dicelubin, diwarnai, berarti resep nggak ke dalam, resep. Jadi agama itu bukan hanya zahir, harus batin. Jadi jangan timpang. Jadi kalau ada orang mengatakan sibghah Allah, benderanya Allah, aturan Allah, tapi hidupnya jauh dari yang digambarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, artinya maka berarti agamanya itu nyerap cuma sampai zahir, bukan sampai rohani. Maka sibghah di sini kata Sulaiman bin Muqatil dalam tafsir Muqatil itu bahwa sibghah di situ akidah dan syariah. Akidah dan syariah. Jadi nyerap, syariatnya dia jalanin, akidahnya dia kuat. Artinya nyerap sampai dalam, zahiran wa batinan. Nah, sibghah itu. Jadi sibghah Allah, celupan Allah. Waman ahsanu minallahi sibghah, dan tidak ada yang bagus celupan itu atau aturan itu dari selain aturan Allah. Wa nahnu lahu abidun, dan kami kepada Allah itu beribadah, artinya menyembah. Nah ini bahwa sibghah ini, agama ini efeknya bukan hanya zahir, karena nanti li zuhuri di situ ya, li zuhuri atharihi ala sahibi, akan tampak bekasnya kepada orang yang mencelupkan dirinya mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, begitu. Maka efeknya itu. Nah efeknya gini, Allah itu Rahman, maka orang yang mengikuti sibghahnya Allah pasti punya sifat Rahman, gitu. Allah Rahim, pasti dia sayang, gitu. Jadi bukan hanya bukan hanya badannya doang, tapi hatinya juga semua itu meresap. Nah begitu. Jadi nggak kasar beragamanya, nggak kasar, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, ama yang taat Allah kasih, yang gak taat juga Allah kasih. Nah, gitu. Jadi ama yang taat Allah kasih, ama yang gak taat Allah kasih. Gitu. Jadi sibghahnya itu, kalau orang sudah mengikuti sibghah Allah dengan benar, zahiran wa batinan, zahir batin, maka insya Allah agamanya atau cara beragamanya akan tampak pada kasib kibit taubi, seperti mewarnai pada baju. Jadi udah tampak tuh, gitu. Oh berarti agamanya benar. Jadi kalau seandainya dia paham agama tapi rohaninya masih kosong, itu kasar beragamanya. Atau dia rohaninya saja, syariatnya tidak tahu, akidahnya dia kuat, tasawufnya tetek bengek, tapi syariatnya kurang, itu pun bisa dikatakan tidak sempurna. Maka celupkan diri kita, sibghah Allah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi agama jangan sampai timpang, syariat dan akidah dan syariat. Jadi akidah itu masalah ketuhanan, syariat implementasi perintah Tuhan terhadap amalan-amalan yang berhubungan dengan manusia ataupun yang berhubungan dengan Tuhan atau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Di akidahnya itu pokoknya resep lah, kayak baju diwantek gitu, dicelup.
Wa man ahsanu minallahi sidqan. Wa nahnu lahu abidun, dan kami kepada Allah itu menyembah. Kami kepada Allah itu menyembah. Artinya taat juga. Nah gitu, Allah aja nggak kasar. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah ini wama, dan tidaklah arsalna kami utus kamu kau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa melainkan rahmatan itu menjadi rahmat lil alamina, bagi alam. Itu istisna yang muttasil. Kenapa Allah menggunakan rahmatan di situ? Rahmatan itu dari kata rohima yarhamu rahman wa rahmatan. Nah, rahmatan itu. Jadi kalimat rahmatan itu tanwinnya tanwin tamkin. Karena tanwin. Jadi tanwin berpengaruh di dalam tulisan bahasa Arab. Bukan hanya sekedar variasi ankin, bukan, tapi berpengaruh karena tanwin itu jumlahnya ada 10. Ada tanwin tamkin, ada tanwin tankir, ada tanwin iwad. Iwad ada iwad anil ismi, ada iwad anil harfi, ada iwad anil jumlah. Kemudian ada namanya tanwin muqabalah, ada namanya tanwin taronnu, ada namanya tanwin goli, ada namanya tanwin hikayah, ada namanya tanwin ziyadah, ada namanya tanwin saz. Jadi tanwin itu macam-macam gitu. Kalau kita kan cuma kenal on doang, segitunya doang kita. Itu kalau lagunya perawan lagi. Iya, seperti itu. Jadi rahmatan di situ kita lihat Allah agentnya, rahmatan. Wama arsalnaka berarti tidaklah kami mengutus, berarti yang mengutus siapa? Allah. Lihat. Kemudian siapa yang diutus? Nabi Muhammad. Setiap setiap utusan ada perintah. Perintahnya apa? Agama. Jadi Allah Maha Rohim. Kemudian menunjuk Rasulnya harus bersifat rohim, maka agamanya pun harus rohim. Begitu. Jadi rahmatan itu Allah Maha Penyayang, Islam itu ajaran kasih sayang, maka nabinya juga nabi yang penyayang. Lihat Nabi Muhammad di kota Madinah, Yahudi ngatain tiap hari, ditabuk gak sama Nabi? Nggak ditabuk sama Nabi. Nabi padahal punya kekuatan. Begitu. Bahkan Nabi pernah dimalukan ketika Nabi punya hutang. Bahkan Sayyidina Umar sampai mengatakan saya akan bunuh orang tersebut. Tapi Nabi melarang, jangan. Begitu. Nah berarti Nabi itu punya rahmat. Artinya nabinya saja rahmat, ajarannya pun harus rahmat. Begitu. Jadi sibghat Allah itu sibghat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya itu tadi. Apa itu? Nah itu sibghat itu bahasa yang sangat karena maf'ulnya maf'ul mutlak. Sabighanallah sibghat gitu. Artinya maf'ul mutlak. Kalau dalam ilmu nahwu namanya masdar. Jadi maf'ul mutlak itu ada generalisasi bahwa meliputi, makanya jangan timpang beragama itu. Kalau zohir saja ada orang pintar akalnya, tapi rohaninya kosong, bahaya itu. Kemudian, jadi bukan sibgo di sini jangan ditafsirkan diterjemahkan bendera ikut agama Allah. Nanti salah persepsi, jadi kasar. Ini agama Allah. Iya, dikit-dikit orang agama Allah. Nah, pokoknya gini, menyelupkan diri, masuk itu mencelup, melembur, mewarnai. Nah, begitu. Karena Nabi pernah ditanya, hal yas bubu
Sobigo yasbugu, hal yasbugu rabbuka, ya Muhammad, apakah Tuhanmu itu mewarnai? Nah, Allah itu yang mewarnai langit, pelangi dan lain sebagainya. Nah, berarti yang namanya bisa berwarna itu harus dicelup benar-benar, jangan setengah-setengah. Nah, begitu berarti orang yang mencelupkan dirinya kepada sigohnya Allah, agamanya Allah, maka insya Allah cara beragamanya benar. Cara beragamanya benar. Jadi sigoh di situ zahira wa batinah. Wa nahnu lahu abidun, dan kami kepada Allah menyembah. Qala al-yahud lil muslimin nahnu ahlul kitabil awal walam takunil anbiya minal arab walau kana Muhammadun nabiyyan lakana minna. Padahal Nabi Muhammad dari keturunan Yahudi kan? Hah? Saya tanya, dari keturunan Yahudi bukan? Hah? Dari keturunan Ibrahim bukan? Nabi Ibrahim. Iya. Nah, Yahudi yang mengklaim dirinya paling berhak mendapatkan faktor kenabian terakhir, yang mengklaim, mereka mengakui kami adalah keturunan Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Nah, di situ walam takunil anbiya minal arab walau kana Muhammadun nabiyyan lakana minna. Jadi orang Yahudi itu mengklaim tidak memahami sejarah, gitu, hanya mengklaim secara sepihak. Artinya bahwa kamilah yang pantas jadi nabi dari keturunan Yakub, bukan dari keturunan Nabi Ismail. Kenapa? Karena Nabi Ismail bukan keturunan bukan orang Yahudi, begitu. Padahal Nabi Ibrahim itu juga darahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu darahnya Nabi Ibrahim. Nah, begitu. Jadi cuman sengketa antara yang tua dan yang muda. Nah, itu manusiawi. Qul, katakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum, kepada mereka Yahudi, begitu. Karena mereka mengklaim kebenaran. Atuhajunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malun. Qul, katakan ya Muhammad, lahum, kepada mereka, atuhajunana, apakah kamu mau mendebat kami? Takhosomunana, kamu mau mendebat kami? Artinya saling mendebat. Takhosoma itu artinya atuhajuna, kamu mau mendebat kami billahi, di dalam masalah, di dalam agama Allah. Anistofa nabiyan minal arab, bahwasanya Allah telah istofa, memilih nabiyan, seorang nabi, minal arab, dari bangsa Arab. Kamu membantah Allah, gitu. Karena itu hak mutlak, hak prerogatif Tuhan, hak prerogatif Allah, gitu. Jadi sudah masuk ke dalam ranah mengklaim bahwa dia sudah berani membantah Tuhan, membantah Allah. Ini orang Yahudi dan orang Nasrani. Padahal orang Yahudi dan orang Nasrani pun mereka saling bantah-bantahan. Jadi kamilah yang berhak, kata Yahudi, kamilah yang berhak, kata Nasrani. Mereka membantah, saling membantah, artinya saling berdebat. Wa huwa rabbuna, dia Tuhan kami, wa rabbukum, dan juga Tuhan kami. Falahu, maka hanya kepada Allah, maka baginya, ayas tofa, bahwasanya Allah memilih, min ibadihi, dari hamba Allah, mayyasa'u, terhadap orang yang Allah kehendaki. Jadi hak prerogatif Allah itu untuk mengangkat siapapun jadi nabi, itu hak siapa? Hak Allah, nggak perlu diintervensi. Nah, itu hak Allah. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Nah, itu hak Allah, sudah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cuman mereka kenapa saling berbantahan?
Yahudi itu tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai nabi karena mereka mengklaim bahwasanya yang pantas jadi nabi itu keluarga kami, keluarga dari Yahudi. Padahal keluarga dari Nabi Ibrahim, padahal Nabi Muhammad SAW pun keturunan Nabi Ibrahim. Cuman aspeknya hasadah, mereka apa hasud saja, hasud, dengki, iri dan lain sebagainya. Nah, gitu. Walana a'maluna, dan bagi kami amalan kami, nujazi biha, kami akan balas biha dengan amalan kami biha dengan akmaluna, walakum akmalukum, dan bagimu amalanmu, tujazu nabiha, dan kamu akan dibalas dengan amalmu. Jadi berantemnya Yahudi dan Nasrani, kemudian mereka tidak mau menerima Islam sebagai agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan Nabi Muhammad SAW Allah utus untuk mereka yang ada di kota Madinah Yahudi pada saat itu. Mereka mengatakan bahwa yang berhak diangkat menjadi nabi itu adalah dari bangsa Yahudi. Itu mereka provokasi itu, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu didengar langsung oleh Walid bin Mughirah, gitu. Dan Walid bin Mughirah itu dikuatkan oleh Abu Sufyan, karena Abu Sufyan menjadi sahabat Rasulullah. Jadi Walid bin Mughirah itu sebenarnya mendengar ucapan begini, ucapannya itu bahwa yang kenapa Abu Jahal itu terprovokasi oleh orang Yahudi, itu terprovokasi sehingga gengsinya itu semakin bertambah, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Jahal itu sebenarnya namanya bukan Abu Jahal, siapa namanya? Abu Hakam. Abu itu bapak, Hakam itu artinya bijaksana. Abu Jahal itu cerdas, pintar. Jadi bukan orang bodoh. Kenapa digelari Abu Jahal? Karena saking pintarnya jadi apa? Bodoh. Nah, gitu. Jadi saking pintarnya apa? Bodoh. Jadi karena saking pintarnya merasa, didengar langsung oleh Walid bin Mughirah, yang pantas jadi nabi itu bukan Muhammad, mestinya gua kata Abu Jahal. Karena saking pintarnya. Nah, Muhammad nggak sekolah, gitu. Nah, dia nggak sekolah, nggak lulus apa-apa, nggak pantas itu jadi nabi, gitu. Nggak pantas itu jadi ustadz, nggak pantas jadi kiai. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan bahwa Abu Jahal itu cuma gengsi saja, sehingga tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Itu tadi mana? Itunya. Wa nahnu fala yab'udu ayyakuna fi a'malina ma tastahiqu bihil ikram. Maka fala yab'udu ya. Fala yab'udu ayyakuna, maka tidaklah menjauh ayyakuna bahwasanya ada fi a'malina pada amalan kami ma tastahiqu, apa yang sesuatu tastahiku yang dapat memperoleh bihi dengan al-ikram, kemuliaan. Jadi bahasanya begini, ya ente punya perbuatan, saya juga punya perbuatan. Ente punya keyakinan, saya juga punya keyakinan. Gitu, lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, kalau ente mau begitu ya begitu. Kalau kami ya kami, gitu. Karena ini atas kehendak siapa? Allah. Wa nahnu lahu mukhlisun. Kami nggak ada kepentingan di sini karena ini kehendak Allah. Wa nahnu, dan kami lahu kepada Allah, mukhlisun adalah orang-orang yang mukhlis, artinya yang tunduk. Mukhlisina ad-dina, artinya mukhlisuna orang-orang yang ikhlas. Ad-dina wal amala. Ad-dinu wal amal. Dunakum, beragama dan mempraktekkan agama. Dunakum, selain kamu. Panahnu aula,
maka kami lebih utama bil istifai. Masih tetap mereka membantah bahwa kami lebih utama bil istifai, artinya mereka mengatakan bahwa yang pantas jadi nabi itu dari kelompok kami, bahwa kami mestinya yang dipilih. Begitu. Jadi tetap wal hamzatu lil inkari, dan hamzah di situ untuk membantah. Wal jumalus salasu ahwal, dan 3 jumlah di atas itu adalah jadi ahwal, jadi hal. Jadi aspek-aspek keadaan itulah yang membuat mereka tetap kekeh tidak mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Atau bal takuluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbaqa kanu hudan au nasara. Ai bimakna bal, artinya tetapi. Takuluna, atakuluna, apakah kamu mengklaim, mengatakan bitai dengan dibaca tak, panah apa waliyai dan dibaca ya, inna Ibrahimah, bahwasanya Nabi Ibrahim, wa Ismaila dan Nabi wa Ishaqa dan Nabi, wa Yaquba dan Nabi Yaqub, wal asbaqa dan keturunannya atau cucu-cucunya, kanu mereka itu Huda, beragama Yahudi, au Nasoro atau beragama Nasrani. Kul, katakan ya Muhammad lahum kepada mereka Yahudi dan Nasrani, a'antum, apakah kamu sekalian a'lamu itu lebih mengetahui amillahu, atau Allah yang lebih mengetahui. Jadi mereka mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbat itu beragama Yahudi dan Nasrani. A'antum a'lamu amillah, apakah kamu lebih mengetahui daripada Allah? Ai Allahu a'lam, artinya Allah lebih mengetahui. Waqad dan sungguh barro'a, terbebas min huma, dari Yahudi dan Nasrani. Artinya Nabi Ibrahim bukan agamanya bukan Yahudi, bukan Ibrahimu, Nabi Ibrahim bikaulihi, dengan ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh firman Allah, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah. Jadi tidaklah Nabi Ibrahim alaihi salam itu Yahudi dan juga bukan Nasrani. Wal madhkuruna ma'ahu tabaunahu, dan yang disebutkan bersama Ibrahim itu mengikut baginya. Berarti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seluruhnya alaihi wassalatu wassalam adalah satu agama, bukan agama yang lain, bukan dua agama. Nah, begitu. Jadi ibaratnya nih mengklaim secara intelektual, klaim intelektual ini namanya, klaim intelektual yang tidak punya maroji, yang tidak punya referensi. Jadi referensinya nggak ada, asal-asalan. Nah, gitu, karena mereka Yahudi dan Nasrani hanya ikut-ikutan. Karena kenapa? Karena kitab mereka itu sering dirobah, artinya sudah dirobah. Dan ada juga hasadan, karena mereka juga hasud, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub itu alaihi wassalatu wassalam bukan Yahudi dan juga bukan Nasrani. Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu Nasrani, Yahudi mengatakan dia Yahudi. Nah, orang Yahudi nggak percaya Nabi Isa itu nggak percaya dengan Nabi Isa itu sebagai apa Tuhan. Ya, orang Nasrani nggak meyakini, nggak percaya juga dengan Nabi Musa. Gitu. Jadi mereka saling mengklaim. Jadi Yahudi dan Nasrani itu, makanya Kristen itu ada dua, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Gitu. Yahudi nggak mau baca Injil. Nah, Nasrani juga nggak mau baca Taurat. Padahal mereka
dari Nabi Musa ke Nabi Isa. Jadi mereka tidak saling mengakui satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu diutus Nabi Muhammad SAW. Padahal di dalam kitab mereka bahwa Nabi Muhammad SAW itu akan datang menjadi Nabi terakhir. Itu dari suhuk Nabi Adam. Nabi Adam pun dikasih suhuk oleh Allah. Berapa jumlahnya? 60 suhuk sampai Nabi Nuh. Nah gitu. Jadi sampai dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh itu terjadi peristiwa banjir, diajak umatnya itu 80 orang sampai tiba, kalau menurut Tarikh Ibnul Asir itu di sana dijelaskan bahwa hadorul maut. Jadi Nabi Nuh itu sampai di hadorul maut, hadorul nyampe, al maut itu mati. Jadi kurang lebih sampai 2 sampai 3 tahun Nabi Nuh itu sampai di hadorul maut. Nah, itu beliau meninggal dan kemudian beliau dalam waktu itu punya anak 3, namanya Sam, Ham, dan Yafid. Itu. Jadi setelah itu baru beliau meninggal. Nah, kemudian dikasih suhuf Nabi Ibrahim 10 suhuf. Kemudian Nabi Musa dikasih juga oleh Allah sebelum dikasih Taurat, suhuf juga 10. Kemudian baru dikasih kitab. Nah, kenapa Nabi Ibrahim disebut Abal Anbiya? Karena dari Nabi Ibrahim ini lahir banyak para nabi. Jadi dari Nabi Adam ke Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 3, Sam, Ham, dan Yafid. Nah, dari Sam ini melahirkan Nabi, Sam melahirkan kemudian sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari Nabi Ibrahim inilah lahir para nabi. Begitu. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abal Anbiya, bapak moyangnya para nabi. Jadi menginduk kepada para nabi. Nasrani mengakui bapak nabinya ya Ibrahim, Yahudi Ibrahim, Islam ya Ibrahim. Cuma beda penyebutan, dia Abraham, dia apa? Karena kita tetap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, cuman gengsinya mereka itu hasud karena Nabi Ibrahim itu punya istri 2, Sarah dan Ibu Hajar. Sarah melahirkan Yakub alaihissalam dan Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kalau kita pernah tinjau jejak sejarah Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail itu nabi yang sutis gitu. Jadi Nabi Ismail itu perjalanan dakwahnya itu setelah ditinggal Nabi Ibrahim, maka balik ke Palestina. Nah, setelah peristiwa Idul Kurban itu dikorbankan itu, nah Nabi Ismail itu dakwah gitu, menanamkan dari keturunannya saja gitu. Jadi dari Adnan, Nabat, kemudian Lu'ay, Golib, Fihir, dan Kinana sampai kepada Syekh Abdullah itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu. Dan tidak seperti Nabi Isa, Nabi Yahya gitu. Terus Nabi Musa, Nabi Harun, karena mereka dikasih kitab. Dan kenapa mereka lebih terkenal, lebih ramai di Palestina itu? Karena di sono banyak nabi. Kalau di Mekah cuman ada berapa nabi? Nabi Ismail doang. Lama setelah itu baru lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tidak begitu memperhatikan. Begitu kemudian dilahirkan dari situ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'antum a'lamu amillah. Waman adzlamu, dan siapa yang paling zolim? Mimman, dari orang katama yang menyembunyikan ahpan nasa. Mimman, dari orang katama yang menyembunyikan an-nasa kepada manusia, sahadatan. Apa sahadat? Artinya persaksian apa? Taurat, Zabur, Injil, dan itu semua tertera. Dan Nabi Muhammad jelas tertera bahwa ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Baik di dalam redaksi Taurat dan di redaksi
suhuf Nabi Adam alaihissalam, suhuf Nabi Ibrahim, semua itu tertera bahwa akan lahir Nabi terakhir namanya Ahmad. Kenapa Allah tidak nyebut Muhammad? Nah, Ahmad ini adalah isim tafdil, jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kullu khuliqo min nuri Muhammad, karena semua dicipta dari nur Muhammad. Makanya Allah menggunakan Ahmad. Ahmad ini isim tafdil. Jadi Nabi Adam sabar, Nabi Muhammad lebih sabar. Gitu. Jadi nggak ada kesuperannya para anbiya yang mengalahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruhnya khuliqo min nuri Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sifat dari nur, Allah menciptakan nur Muhammad, kemudian menjadi tajalli, artinya menjadi tampak, min tajalliyatillah, artinya dari kehendak yang dikehendaki oleh Allah, itu pancaran dari nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu semua maka yakti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Gitu. Maka dalam hadis yang lain, anak Ahmad bi ghairi mim, saya Ahmad tanpa mim. Nah, begitu. Nah, kenapa Nabi Muhammad diawali dengan mim, ha, mim, dal? Nah, itu ada dua mim yang bolong, gitu. Mim pertama bolong, mim kedua bolong. Jadi tidak ada yang mengetahui rahasia itu semuanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mim pertama Muhammad sudah diutus oleh Allah. Mim yang terakhir itu yang paling bawah, nah penutup, karena adanya di bawah. Setelah itu dal, udah gak ada lagi dunia. Kalau sudah diutus, mim yang terakhir apa itu? Al-Mahdi. Jadi kalau sudah diutus yang terakhir, udah dal itu ujungnya dunia. Berarti apa? Kiamat. Nah, itu. Jadi kita udah di ujung terakhir, udah di halal kita lagi mim ke bawah itu. Ya, beberapa senti lagi. Ntar dulu. Hah? Ntar dulu. Ya, pokoknya Untuk saya. Beratu. Waman azlamu mimman katama syahadatan. Mimman yang menyembunyikan syahadatan. Jadi aspek-aspek bukti otentik gitu. Syahadah baik dari sisi kitab mereka tahrif, mereka robah. Dari sisi sejarah mereka robah. Nah, begitu. Maka ada pendeta namanya Buhairah itu yang manggil pamannya Abu Thalib. Pamannya sendiri nggak tahu kalau yang diajak itu ponakannya adalah seorang nabi, seorang calon nabi, seorang rasul Allah, pilihan Allah. Dan tahunya itu dari Buhairah. Makanya dalam surah-surah dalam ayat-ayat pertama itu bahwa orang Yahudi kenal Nabi Muhammad seperti mengenal orang tua mengenal anaknya. Jadi biarpun di tempat yang gelap, di suara bocahnya anaknya tahu itu anak saya, begitu. Itu Yahudi. Nah, kita nggak kenal tuh, orang Mekah nggak kenal, gitu, nggak tahu kalau itu yang diajak-ajak tiap hari, yang diajak main adalah calon Nabi Allah, calon Rasulullah. Artinya Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pamannya sendiri pun tidak tahu. Itu indahu, syahadatan indahu, jadi bukti di sisinya, kainatan yang ada, yang tetap minallahi dari Allah. Aila ahada, tidak ada orang azlamu yang lebih zalim minhu dari seseorang itu. Siapa? Wahum al yahudu, yang paling zalim adalah siapa? Yahudi. Katamu mereka menyembunyikan syahadat Allahi, persaksian Allah. Jadi data fakta autentik yang Allah tetapkan, yang muttasil, yang bersambung min Adam ila Isa alaihi salam. Nah, itu mereka putus, mereka robah, baik di dalam Taurat gitu, li Ibrahim syahadat Allah fit Taurat, persaksian Allah di dalam Taurat li Ibrahim kepada bil Hanifiyah, bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah agama yang lurus. Semua dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim pun bukan beragama Yahudi, bukan agama Nasrani. Itu hanya klaim palsu mereka. Jadi klaim akademis palsu mereka, gitu, yang tidak punya standar sejarah. Begitu. Dan mereka pun menghapus kata musyahadat Allah fit Taurat itu bukan hanya aspek-aspek
aspek-aspek itu saja, aspek-aspek yang lain pun mereka hilangkan, bahkan mereka robah. Contoh begini, Nabi Isa alaihi salam, gampang yang ini. Nabi Isa dulu kalau dalam ittabi'u mal la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu Nabi Isa itu di zaman Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa kan nabi juga rasul. Nabi Isa itu ngutus nabi ke daerah Antioquia. Nah, itu ke daerah Antioquia. Terus ada namanya Sam'un al-Ghazi, terus Habib an-Najjar, tafsir Yasin itu Hamamizada. Di sana dijelaskan Nabi Isa itu banyak mengutus nabi untuk beriman kepada Allah, cuma pada dibunuh. Nah, begitu. Jadi nabi tapi bukan rasul. Nah, begitu. Di zaman Nabi Isa udah banyak nabi. Gitu. Ada nabi tapi bukan rasul. Nah, begitu. Nah, mereka menyampaikan apa yang diperintah oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian si Saul ini murid kesayangan Nabi Isa yang hafal Injil. Kemudian diutus ke Raja Romawi, ke Raja Romawi itu. Nah, kemudian si Saul ini dibaiat oleh Raja Konstantin itu, Raja Konstantin itu kemudian dibiayai dari orang miskin menjadi orang kaya. Nah, kemudian beliaulah yang merancang bangun untuk membunuh Nabi Isa. Itu. Jadi biasanya Nabi Isa kapan keluarnya? Keluarnya maghrib. Maka Nabi Isa pas dikejar-kejar itu maghrib. Gitu. Yang disuruh itu temennya, namanya Yudas. Nah, si Saul ini berubah nama jadi Paulus. Di dalam Injil, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, itu nggak jauh dari 13 surat dari Paulus. Paulus asalnya adalah Saul. Dan itu ditetapkan pada saat Nikea Konsili pada tahun 325 sebelum Masehi. Nah, Saul ini yang pokok keluar dan kemudian si Arius ini adalah seorang anak muda yang tidak meyakini bahwa Tuhan itu tiga, Tuhan itu tetap satu. Kemudian dibunuh oleh Raja Konstantin. Itu data-data yang mereka hilangkan. Waman azlamu mimman katama syahadatan indahu kainatan minallah. La ahada azlamu minhu wa hum al-yahudu katamu syahadah. Wa maulahu bi ghafilin, dan tidaklah Allah itu lalai. Ghafilin, tanwinnya tampil lagi, nggak bakalan lalai. Jadi tetap dalam sejarah ada. Nah, nanti kalau orang yang benar-benar mempelajari aspek-aspek agama akan memilih Islam sebagai agama, memilih sibgohnya Allah pasti. Nah, begitu. Dan sibgohnya Allah itu jelas li zuhuri asarihi ala sahibihi. Artinya tampak asarnya, baik ditinjau dari sisi akal, bisa dianalisis dengan akal, karena ladina liman la aklalahu, ladina tidak dianggap beragama, liman bagi orang la aklalahu yang tidak berakal. Artinya Islam itu agama yang bisa dianalisa dengan akal dan tidak pernah bertentangan dengan akal manusia. Nah, begitu. Dan Islam adalah agama yang sangat masuk akal. Begitu, baik dikaji secara zuhuri, aspek-aspek yang tampak, atau aspek-aspek akidah, aspek-aspek ketuhanan. Nah, begitu, aspek-aspek ketuhanan pun kalau ditinjau secara logika maka bisa masuk akal. Contoh nih, setelah menyadari Abil Hasan al-Asy'ari, beliau mencopot jubahnya dari Mu'tazilah ke paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya copot jubah saya seperti saya mencopot paham Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu paham yang artinya paham-paham yang pada saat itu terjadi karena tercampur dengan pola-pola pikir pola-pola pikir Romawi, pola-pola pikir Aristoteles, pola-pola pikir filsafat. Maka Imam Asy'ari itu mencopot itu, kemudian beliau kembali. Nah, kemudian beliau menulis tuh sampai mukhalafatun lil hawadis. Mukhalafah itu berbeda, lil hawadis bagi yang baru. Yang namanya aspek Tuhan
baik dari sisi sifat dan zat. Ini makanya akal, berarti agama Islam itu agama yang masuk akal betul dan diterima oleh akal. Nah gitu. Jadi mukhalafatul lil hawadis, kalau seandainya Tuhan sifat dan zatnya sama dengan makhluk, maka batal sisi ketuhanan. Jadi sifatnya sama, sifatnya ya makan, tidur, atau dari apa sifatnya, zatnya juga sama dengan manusia, zatnya seandainya zat materinya atau perbuatannya juga sama, maka batal sisi ketuhanan. Maka secara logika yang namanya pencipta itu berbeda dengan yang dicipta. Pencipta motor sama nggak mau motor? Nah kalau sama berarti batal. Berarti yang namanya Tuhan itu pasti berbeda dengan ciptaannya. Udah, gitu. Itu logikanya begitu. Berarti kalau sama berarti batal sisi ketuhanannya. Nah, orang-orang Yahudi yang Nasrani dan yang belajar teologi, mereka meyakini bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Kenapa mereka tidak Islam? Kata Allah, tamat ta'u qalilan. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, tamat ta'u qalilan. Nikmatin sedikit, tahanin gengsimu cuma 70 tahun. Besok modal. 70 tahun tapi belangsaknya selamanya. Nauzubillah min. Begitu kata Allah. Ya, pertahanin aja gengsi itu. Gitu. Karena mereka mengklaim agama terbesar di dunia. Ya silakan klaim. Itu cuma sebatas 60 tahun, 70 tahun jadi pemimpin agama, jadi kiai, jadi ustadz. Nah, itu bahasanya. Cuma 60, 70, 80 mati. Tapi kalau mau mempertahankan yang salah, maka akan celaka selamanya. Alhamdulillah. Wa mallahu bighafilin, dan tidaklah Allah lalai amma dari sesuatu takmaluna yang kamu lakukan. Nah, kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari takmaluna di situ? Nah, mereka tetap terus berusaha sampai kapanpun. Lantar doan kal yahudu walan nasara hatta takmalun di situ. Tahdidun lahum, sebagai peringatan untuk mereka. Amma di situ ma sesuatu. Jadi isi mausul, ma-nya itu malayakilu, sesuatu yang tidak berakal. Berarti mereka punya konsep-konsep yang ingin mempertahankan ketidakbenaran mereka supaya mereka dianggap benar. Begitu. Amma ta'malun. Tahdidun lahum tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun, umat terdahulu, qad khalat, telah berlalu, laha bagi umat, maka sabat, apa yang mereka lakukan, walakum, dan bagimu maka sabtum, apa yang kamu lakukan, walatus aluna, dan kamu tidak ditanya amma kanu ya'malun, dari apa yang dulu mereka lakukan. Takut dalam itu telah jelas contohnya. Artinya ya kalau diajak beriman nggak mau, ya silahkan. Jadi jangan dipaksa. Di sini Allah menyatakan bahwa kebenaran tetap kebenaran. Gitu. Mereka tidak memilih dan atau mereka mau memilih, kita sebagai hamba Allah jangan memaksa. Karena Tuhan sendiri pun tidak punya sifat memaksa. Dan kenapa? Karena manusia disematkan tiga. Yang pertama makhluk sempurna, yang kedua makhluk yang bertitel khalifah, dan yang ketiga makhluk yang tugasnya ibadah. Ibadah ini setiap manusia yang lahir mau ateis sekalipun hatinya butuh Tuhan. Hatinya butuh Tuhan. Dan secara jibili kalau Tuhannya salah, pasti hati kecilnya, domirnya itu menentang. Tuhan saya salah ini, kayaknya nggak pantas jadi Tuhan. Begitu. Nah seperti itu. Tinggal mau menzohirkan keimanannya atau menampakkan menyatakan iman kepada Allah atau mempertahankan gengsinya sehingga tidak beriman kepada Allah. Nah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak dimintakan pertanggungjawab dari apa yang mereka lakukan. Saya kulus supaha, maka akan berkata orang-orang yang geblek, ai al-juhal, orang-orang yang bodoh, minan nasi, dari manusia. Siapa? Al-yahud wal musyrikin, Yahudi dan minal yahud, minan nasi al-yahudi wal musyrikin, orang Yahudi dan orang musyrik.
Yahudi itu orang bodoh. Kenapa? Pinter tapi geng orang musyrik. Nah ini orang musyrik ini celaka. Ada orang Mekah itu nggak punya Tuhan, nggak punya agama tapi Tuhannya banyak. Jadi orang Mekah itu aneh, nggak punya agama, nggak punya kitab tapi Tuhannya banyak, sampai jumlahnya 360. Iya. Jadi kalau ada buat ngelancong ini Tuhannya, gitu. Ini buat bisnis Tuhannya, gitu. Ini buat keriaan Tuhannya. Yang besar itu ada 12, Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan pokoknya ada 12 yang besar itu. Karena bulan itu ada 12. Nah, gitu. Tapi yang terkenal Lata, Uzza, Hubal, dan Manat. Nah, itu. Jadi orang Yahudi, wal musyrikin dia nggak punya. Karena disebut supaha itu sapi bodoh, supaha bodoh. Nah orang musyrik itu kebabaran aja, dia ngikut nih mawallahu dari apa yang mereka berikan, mawallahu apa yang mereka serahkan. Aisyaiun soropan nabi, Aisyaiun artinya sesuatu, sorpun nabi alaihi salam wal mukminin, dan artinya menggunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang memalingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang an kiblatihim dari kiblat mereka, allati kanu alaiha yang dulu mereka alaiha menghadap ala istiqbaliha bis sholat, yang dulu mereka orang mukmin menghadapnya atau menghadapnya laha ke kiblat bis sholat pada waktu sholat. Wahia Baitul Muqaddasi, yaitu Baitul Maqdis. Nabi Muhammad menghadap Baitul Maqdis itu kurang lebih 17 bulan. Wal ityan bisin, dan didatangkan atau didatangkan dengan apa itu? Bisin didalati ala istiqbal, didatangkan dengan sin yang menunjukkan atas istiqbal. Istiqbal artinya akan datang. Aminal akhbari, dari kabar-kabar bil ghaibi yang enggak gaib. Saya kulus, nah sinnya di situ. Saya kulus subhanallah. Jadi akan datang, pasti peristiwa itu akan terjadi cepat, pasti terjadi. Begitu. Jadi saya kulus. Nah itu mereka orang-orang Yahudi akan mengatakan saya kulus supaha minan nasi mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Jadi banyak pada saat peralihan kiblat itu yang dulunya mukmin jadi tidak beriman, artinya murtad pada saat itu orang Yahudi, karena mereka Nabi Muhammad pindah, padahal Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah agar mengembalikan bahwa manusia dulu satu agama, dan pertama kali bangunan dibangun di dunia ini adalah Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Nah, begitu. Cuman mereka mempertahankan gengsi sehingga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul lillahil masyriqu wal maghrib, shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan